Baik, kenalkan nama saya Sylvia Kristianto dengan NIM 85987421. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai simbiosis. Di mana simbiosis adalah suatu ekosistem yang selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan lingkungannya, suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu di simbiosis. Ada tiga jenis simbiosis, yaitu simbiosis yang pertama adalah ada simbiosis parasitisme, ada simbiosis komensalisme, dan yang terakhir adalah ada simbiosis mutualisme. Ini saya akan menjelaskan pengertian simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lain sering disebut atau inang dirugikan. Salah satu contoh simbiosis parasitisme adalah salah satunya hubungan kutu dengan manusia. Jadi yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Jadi pengertian dari simbiosis komensalisme ini adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Jadi salah satu contoh simbiosis komensalisme adalah antara udang sirih dengan pohon pinang. Baik, yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Jadi pengertian simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Salah satu contohnya adalah antara kupu-kupu dengan bunga. Nah, simaklah video berikut video yang saya amati dengan ketiga simbiosis tersebut, dengan ketiga jenis simbiosis. Baik, saya akan menjelaskan salah satu contoh simbiosis yang tergolong simbiosis parasitisme, yaitu ini adalah kutu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari simbiosis di mana kutu adalah salah satu hewan yang menguntungkan pada seperti manusia. Ini adalah sumber inangnya. Nah, kutu ini menghisap darah manusia, di mana dia dikatakan dia menguntungkan, sedangkan pihak yang dia hisap darah adalah dirugikan. Baik, ciri-ciri simbiosis parasitisme yaitu yang pertama, interaksi menguntungkan satu pihak, yaitu di mana organisme parasit mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Yang kedua adalah inang dirugikan, di mana inang mengalami kerugian seperti kehilangan nutrisi, sakit, atau terganggu pertumbuhannya. Yang ketiga adalah hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang ini biasanya parasit ini hidup bersama inang untuk waktu yang lama, bahkan tidak membunuh inang secara langsung karena bergantung pada inang untuk bertahan hidup. Yang terakhir adalah ukuran parasit. Tentu ukuran parasit ini adalah seringkali berukuran lebih kecil daripada inangnya dan dapat berkembang biak lebih cepat. Jadi salah satu contohnya kutu pada manusia. Ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri simbiosis komensalisme. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah satu organisme diuntungkan, yang satu organisme lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Salah satu contohnya adalah daun sirih pada pohon pinang. Nah, jadi ini adalah salah satu contohnya daun sirih pada pohon pinang, di mana daun sirih dia berhinggap atau hidup di pinang, tetapi pohon pinang juga tidak dirugikan karena kan dia hidup dengan proses perkembangan siklus dari akarnya dan juga daun sirih, jadi sehingga mereka tidak bisa sama merugikan dan menghancurkan. Jadi hubungan antara daun sirih dan pohon pinang adalah contoh simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini satu organisme diuntungkan sementara organisme lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi sudah jelas bahwa daun sirih mendapat keuntungan tetapi pohon pinang tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Jadi keuntungan bagi daun sirih atau organisme yang diuntungkan adalah yang pertama mendapat tumpangan dan paparan sinar matahari. Yang kedua adalah tidak ada keuntungan atau kerugian bagi pohon pinang atau organisme yang tidak berpengaruh. Jadi sirih tidak bersifat parasit, akar sirih tidak merusak pinang atau sirih tidak terhalangi pertumbuhan pinang. Dan yang terakhir adalah sirih tidak menghalangi pertumbuhan pinang. Jadi demikian daun sirih mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup dan akses sinar matahari, sementara pohon pinang tidak merasakan dampak negatif
apapun dari keberadaan sirih yang menempel padanya. Jadi keuntungan bagi kupu-kupu adalah sumber makanan. Kupu-kupu menghisap nektar, cairan manis yang dihasilkan bunga sebagai sumber energi utama mereka. Nektar menyediakan nutrisi yang diperlukan kupu-kupu untuk terbang dan beraktivitas. Dan yang kedua adalah keuntungan bagi kupu-kupu adalah pilihan makanan spesifik. Beberapa jenis kupu-kupu juga memiliki preferensi terhadap warna dan jenis bunga tertentu yang memudahkan mereka mencari makan. Sedangkan keuntungan bagi bunga adalah yang pertama, bantuan penyerbukan saat kupu-kupu menghisap nektar. Serbuk sari dari bunga akan menempel pada kaki atau tubuhnya secara tidak sengaja. Ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain, serbuk sari tersebut akan ikut terbawa dan menempel pada putik bunga yang baru. Jadi, keuntungan yang kedua bagi bunga adalah reproduksi dan keberlangsungan spesies. Proses penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu ini memungkinkan bunga untuk membuahi sel telur dan menghasilkan benih. Dengan demikian, bunga dapat bereproduksi dan melanjutkan keturunannya. Dan yang ketiga, keuntungan bagi bunga adalah keberagaman genetik. Penyerbukan silang yang dilakukan oleh kupu-kupu yang berpindah-pindah juga membantu meningkatkan keberagaman genetik tanaman bunga yang membuat spesies lebih tangguh terhadap perubahan lingkungan. Jadi ini adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yang dimana kedua belah pihak saling menguntungkan. Jadi contohnya adalah antara kupu-kupu dengan bunga.